bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Farahimallahu ta'ala man i'tabara biman qad mata ala ghaflatin faka'annahu binafsihi wa qad ja'ahul mautu kadzalika. Maka Allah akan memberikan rahmatnya buat orang-orang yang beriktibar, orang-orang yang mengambil pelajaran kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan lalai. Seakan-akan orang yang mati dalam keadaan lalai itu dirinya sendiri. Nah begitu. Jadi apa yang sudah disampaikan pada waktu-waktu yang lalu, ya itu kalau ada orang meninggal dunia dalam kondisi lalai, nah itu sebenarnya buat iktibar kita, buat pelajaran. Mudah-mudahan ya itu juga jangan sampai terjadi pada diri kita. Itu begitu maksudnya. Ya kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari kejadian apapun juga. Ya, jadi kalau seandainya ada orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah baik, itu pelajaran buat kita sehingga kita bisa ngambil pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Ya, kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan ghaflah, lalai, nah itu juga menjadi iktibar pelajaran juga buat kita. Jangan sampai nanti terjadi pada diri kita. Itu semuanya jadikan iktibar. Insya Allah nanti Allah kasih rahmat. Ya, Allah kasih rahmat dan kasih sayangnya. Buat siapa? Ya buat kita tentunya yang sudah mengambil pelajaran iktibar dari kejadian-kejadian yang Allah ya berikan. Summa adkhaluhu hubratan muslimatan katsiratal hawami waddidani. Kemudian mereka memasukkan tuh orang yang udah meninggal dunia ke dalam satu lubang yang gelap, banyak serangganya, banyak ulat-ulatnya, ya banyak ya cacing-cacing tanahnya. Wa tamakkana minkal i'damu, dan mungkin ya itu nanti ada ya musnah, hancur, wahtalatot birrigham, dan bercampur juga dengan kehinaan dan kerendahan. Tuh begitu. Jadi manusia kalau sudah meninggal dunia pasti nanti dimasukkan ke dalam satu lubang yang gelap. Itu yang disebut dengan apa? Kuburan. Ya, dimasukkan ke dalam satu lubang yang gelap. Di situ banyak binatang-binatang serangganya, termasuk ulat-ulat, cacing-cacing tanah. Dud itu artinya cacing-cacing tanah. Ya, didan, ya dud, ya cacing-cacing tanah yang akan memakan yaitu ya orang yang meninggal tadi, sedikit demi sedikit hancur. Ya, itu menjadi santapan cacing-cacing tanah. Nah, itu jadi iktibar semuanya. Iktibar semuanya. Bahkan nanti dia akan hancur, punah, bahkan penuh dengan ya kerendahan, diliputi dengan kehinaan. Wasirta turaban, dan jadilah engkau menjadi tanah lagi. Tato uhud nu'alu wal akdamu, yang bisa diinjak-injak sama sendal, sepatu. Atau orang yang kagak pakai sendal, nggak pakai sepatu, diinjaknya sama kakinya langsung, akdam, pakai kakinya. Ya, kita suatu saat begitu juga, kita akan diinjak-injak tuh kuburkan kita. Ya, sama orang yang pakai sendal, sama orang yang pakai sepatu, atau yang kagak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nginjaknya pakai akdam, telapak kakinya. Nah ini juga semuanya menjadi pelajaran. Sekalipun dia jenderal, sekalipun dia orang yang mulia, yang tadinya pangkatnya begitu hebat, lah nanti kalau udah masuk tanah diinjak-injak juga. Ya, diinjak. Ada yang injaknya kencang banget. Ya, nah begitu. Jadi ini iktibar semuanya buat kita. Begitulah akhir daripada manusia. Nggak ada yang bisa dibangga-banggakan. Yang kemarin tuh yang dibilang banyak kekayaan, ternyata kekayaan nggak bisa membuat orang itu hebat pada saat meninggal. Banyak orang punya pangkat jabatan, ternyata jabatan pun ya tidak bisa membuat dia bahagia. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Tuh, kan kemarin ada ayat nih ya. Ya itu. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Itu surah Al-Haqqah. Ya, surah Al-Haqqah
ayat 28 ayat 29 kan bunyinya begitu. Ya bahwa kekayaan, pangkat, jabatan itu ternyata tidak bisa ya mencukupi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, bahkan cerita Siti Fatimah aja pada saat meninggal dunia, Sayyidina Ali bilang begini, "Hei, kubur semuanya tanah. Ya, saksikan ini yang dikuburkan siapa? Biar kamu tahu ini putri Rasulullah, Siti Fatimah." Kata Sayyidina Ali begitu. Dia punya anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, apa yang didengarkan oleh Sayyidina Ali saat itu? Setelah Sayyidina Ali ngomong begitu, ya kalau orang udah masuk kubur sudah tidak lagi siapa dia, tetapi apa amalannya. Tuh, itu sekelas Sayyidina Ali ngomong begitu tuh. Ya, itu ada jawaban langsung. Orang kalau udah meninggal dunia nggak ditanya dia anak siapa, nggak ditanya dia pangkatnya apa, tetapi amalnya apa. Tuh, jadi amalan ternyata Bapak Saudara. Nah, seperti itu. Jadi ini semuanya iktibar. Ya, satu pelajaran yang harus kita ambil. Seperti itu Bapak Saudara. Kemudian apa warubbama amilu min kaina apa khorin wa banabika ahadu jidarin. Ya. Terkadang mereka membangun ya satu wadah yang bagus, satu ya bejana yang bagus, kemudian membangun satu tembok rumah yang bagus di situ, dikubur. Autallu bikama an-najisan, terkadang juga mereka nyiramin kamu itu dengan air yang najis, au mauku dan binari, atau dinyalain api. Tuh kadang-kadang di kubur itu macam-macam. Ada yang bikin ya apa namanya ya tanda-tanda, dibuatin batu bangunan. Ada lagi yang pakai disiramin, ada yang siramnya dengan air yang bersih, ada yang air yang najis, macam-macam. Ya seperti itu. Begitulah orang kalau udah meninggal dunia, seperti itu. Ya kadang-kadang kita mau ziarah kubur aja, itu orang kadang-kadang udah pada ngambil air di ember. Tuh ember udah banyak banget. Ya satu ngasih ember, satu ngasih ember. Lah ini kalau 10 ember kita siram semua ya kesian kuburan ya. Nah begitu. Makanya kadang-kadang ada orang datang ke kubur cuma itu doang, kasih bunga sama nyiramin air, pulang. Padahal kita ke kubur ngapain? Bacain doa. Gitu, bacain doa. Kan ada tuh yang cuma dibeliin kembang, disebarin. Ada yang petugas-petugas kuburan itu kan biasanya pada ngasih air di ember. Ya itu kalau pemakaman umum kan begitu, kita baru sampai itu baru nongkrong, baru duduk. Ya itu ember udah baris. Saya pikir ya kalau satu mau wajar. Lah kalau sampai 10 ember, ya saya pikir la ilaha illallah, ini orang kebangetan banget dah. Ya masa sampai bebaris tuh ember. Nah begitu. Jadi yang diutamakan bukan bunganya Bapak Ibu Saudara, bukan air, tetapi yang paling penting apa? Doa. Kita sampai ya kita baca doa, bukan kita cuma nyebarin kembang doang, bunga doang. Kadang-kadang itu dia tahu tuh kita yang hadir ya. Tahu, iya, tahu dia. Orang tua kita walaupun udah meninggalnya lama, ketika kita ziarah dia tahu, ya dia tahu tuh yang ziarah. Nah seperti itu. Ya. Faqad balaghana, maka telah sampai berita an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya beliau, utiya bi inain, didatangkan dengan satu bejana, liyashraba minhu, untuk ia nyiraminnya, fa akhazahu biyadi, maka diambil dengan tangannya, wa nazara fihi, dan dia memandangnya. Nah sama aja sekarang begitu, kita kalau lagi ziarah kadang-kadang ada yang bawain air ya kan, ya 1 ember, 2 ember, 3 ember, seperti itu. Wa qala kampika min tarafin kahilin wa khaddin asilin, berapa ya banyak yang ada pada kamu dari berupa wadah-wadah yang baik dan juga batas-batas yang ya bagus. Wahukia, dan dihikayatkan anna rajulaini, ada 2 orang laki-laki, tanaza'a, dua-duanya ribut, fi ardin, pada satu tanah, ya watakhosoma, kemudian dua-duanya ya ribut, ya khosoma tuh takhosoma, mereka
ya bermusuhan alaiha atas gara-gara tanah. Tuh ada 2 orang ribut gara-gara ya tanah. Fa antaqallahu ta'ala labinatan min haitin, maka Allah ya memberikan labinah itu bata yang ada di kebun tersebut bisa bicara. Min haiti tilkal ardi, dari bangunan tembok yang ada di bumi tersebut. Waqalat, dan berkata itu labinah, ya hazani ini kuntu malakan, wahai 2 orang laki-laki, dulu saya ini jadi raja. Minal muluki, saya dulu pernah jadi presiden, saya dulu pernah jadi raja, jadi punya kekuasaan. Malaktu dunya alfa amin, saya udah memiliki dunia 1000 tahun. Wabanaitu alfa madinatin, saya sudah membangun 1000 kota. Watazawwajtu alfa birkin, saya pernah menikah kepada 1000 gadis. Summa mutu, akhirnya saya mati juga. Tuh, kan udah hebat banget itu. Ya, apa yang kagak dimiliki? Semua dunia dimiliki. Gadis, ya udah nikah sampai 1000 gadis. Masya Allah. Tapi akhirnya mati. Wasirtu turaban, saya sekarang jadi tanah. Ya. Jadi setelah meninggal saya jadi tanah. Ya. Pabakitu kaza alpasanatin, maka tetaplah sisanya saya seperti ini udah 1000 tahun. Summa akhazani fahuri, kemudian telah ya mengambil kepada saya oleh kebanggaan saya. Fa'amila minni, maka dia melakukan berbuat mini untuk saya inaan 1 wadah. Pastakmiluni, maka mereka melakukannya untuk saya. Hatta takassarat, sehingga bejana itu pecah. Summa baqiyat turaban, kemudian akhirnya menjadi apalagi? Menjadi tanah. Alpasanatin, selama 1000 tahun. Jadi akhirnya semuanya jadi tanah. Bangunan-bangunan yang udah begitu kokohnya, hebatnya, akhirnya nanti menjadi apa? Menjadi tanah. Ya, menjadi tanah, hancur semuanya. Summa akhazani rajulun, kemudian memegang kepada saya seorang. Pada robani labinatun, maka memukulkan kepada saya oleh batu tadi. Faja'alani fi hazil haiti, maka ia menjadikan saya di dalam tembok ini. Fafima tanaza'akuma, maka sebab apa kamu meributkan, wahai 2 orang kamu nih laki-laki. Wafima takhasamakuma, dan apa yang kamu ributkan kamu berdua. Tuh nggak ada gunanya ribut, berebut tanah, berebut apa? Ya berebut kebun, berebut ya warisan ya 2 orang. Nah itu ternyata tidak ada gunanya semuanya, hancur lebur semuanya. Wal hikayatu fi zalika kasiratun, hikayat-hikayat terkait tentang itu banyak. Fa'lamu zalika, maka ketahuilah itu semuanya ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ya pujian-pujian itu semuanya kita peruntukkan buat Allah yang memiliki alam semesta ini. Tuh, jadi itu semuanya satu iktibar. Ya sehingga dunia sebenarnya itu nggak ada apa-apanya. Jangan sampai kita terlena oleh dunia, karena kehidupan dunia seperti panggung sandiwara yang penuh dengan tipuan. Makanya jangan sampai kita tertipu. Ya, jadi jadilah kita ya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat dengan kematian. Orang kalau udah mati udah nggak punya lagi kekuatan apa-apa, nggak ada yang bisa dibangga-banggakan. Babul mauti, ini satu bab yang namanya mati. Kafaratun, itu sebagai penebus dosa-dosa. Likulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Rawa Abu Na'imin bisanadin hasanin sahihin, telah meriwayatkan Abu Na'im dengan sanad hasan dan sahih. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu kafaratun likulli muslimin. Kematian itu merupakan kifarat dosa, penembus dosa bagi setiap orang Islam. Itu jadi makanya ada dalam satu hadis tuh al mautu tuhfatul muslim. Begitu. Ini sama nih. Al mautu kafaratun likulli muslimin. Kematian itu merupakan hadiah buat orang Islam. Jadi orang Islam kalau dikasih mati itu hadiah dari Allah.
Nah, begitu. Hadiah itu, hadiah. Ya, kalau di sini al mautu kafaratun likulli muslimin. Jadi kematian itu sebagai penebus dosa bagi orang Islam. Ada lagi dibilang mati itu rohatun lil muslimin. Satu bentuk waktu istirahat. Kalau orang di dunia masih capek, ya, kalau dia udah meninggal, udah istirahat dia. Ya, rohah, ya, rohatun muslimin. Istirahatnya orang-orang Islam. Qalal ulama'u, berkata para ulama, wa innama kanal mautu kafaratan, sesungguhnya kematian itu merupakan penembus dosa likulli muslimin, bagi setiap orang Islam, lima yalqahu fi maradihi, karena yang ia temukan pada saat sakitnya, wa fi qabrihi minal alami, dan pada saat kuburnya ada gangguan sakit, bi qarinati qoulihi sallam, dengan qarinah tanda dari sabdanya Nabi Muhammad SAW fi hadisi muslimin, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nih hadisnya, ma min muslimin yusibuhu azan min maradin pamasiwahu illa hattallahu biha sayiatihi kama tahutus syajaratul yabisatu waraqaha. Itu hadisnya. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu Saudara, tidak ada dari orang Islam yang terkena penyakit, bisa marad bentuknya, gangguan-gangguan yang menimpa orang-orang Islam. Orang Islam dapat musibah, misalnya sakit ataupun yang lainnya apa aja, kecuali kata Nabi, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana ya pohon-pohon yang punya daun yang udah pada kering itu ya jatuh, berjatuhan daunnya ketiup angin. Tuh kadang-kadang kita lihat ada pohon daunnya udah pada kering, kemudian ketiup angin, jatuh nggak tuh daunnya? Pada jatuh daunnya. Nah begitulah, ya begitulah bergugurannya dosa-dosa orang Islam ketika dia dapat musibah, ya dapat gangguan penyakit dan lain-lain sebagainya, maka Allah gugurkan segala dosa dan kesalahannya seperti berguguran daun-daun yang di pohon yang udah pada kering ketiup angin, ya habis semuanya satu persatu. Nah itu orang Islam tuh, makanya dibilang al mautu kafarah. Kan orang mati itu sakit Bapak Saudara. Pada saat meninggal dunia kemarin kan dibilang tuh ada yang sakit, itu sakitnya bukan ya dinisbahkan kepada dia jelek, tetapi sakitnya mudah-mudahan menjadi ya keringanan dosa-dosanya. Itu kemarin kita udah baca hadisnya. Nah begitu. Atau dia pengen diangkat derajatnya, ya jadi Allah angkat derajatnya. Jadi kita tetap husnuzon kepada setiap orang Islam. Ya ada orang Islam meninggal dunia kok susah banget. Nah sakitnya pada saat dia meninggal dunia itu mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi tebusan dosa-dosanya. Mudah-mudahan derajatnya jadi diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Rawa Malikun fil Muwatta. Ini hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Marfu'an, hadisnya marfu. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Tuh. Jadi di dalam hadis Rasulullah dalam kitab Muwatta, buah karya Imam Malik, itu ada yang bunyi hadis begitu, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka nanti Allah akan kirimkan musibah. Itu begitu. Jadi orang kalau dapat musibah jangan dibilang dia lagi dihinakan sama Allah, tetapi husnuzon. Sebab ada hadis nih, siapa yang Allah berikan kebaikan dikasih musibah. Musibah tuh bentuknya banyak apa aja. Nah seperti itu. Ya, jadi apapun yang diberikan kepada orang Islam kita harus berhusnuzon. Itu mudah-mudahan nisbahnya adalah kebaikan. Karena berdasarkan hadis Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Rasulullah bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah timpakan musibah kepadanya. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Tuh, gitu.
Wa fil hadisi aidan, dan di dalam hadisnya juga yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la ukhriju abdan minad dunya wa urida an arhamahu hatta uwafiyahu bikulli khati'atin kana amaluha saqaman fi jasadihi au musibatan fi ahlihi wa waladihi au dayikon fi ma'isyatihi wa iktaran fi rizkihi hatta abluga minhu masakilal zarri fa in baki alai syai'un saddadtu alaihil mauta hatta yalqani kayauma waladathu ummuh. Itu hadisnya begitu. Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya hadis qudsi, Allah berfirman, kata Allah begini, demi keagunganku, demi kebesaranku, saya tidak akan mengeluarkan hamba saya dari dunia. Artinya meninggal. Itu keluar manusia dari dunia artinya apa? Meninggal dunia. Saya tidak akan keluarkan hamba saya dari dunia. Dan saya menginginkan untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga saya penuhi segala semua kesalahannya. Tuh, jadi yang dia lakukan kesalahan, kalau bisa diampunin dulu tuh kesalahannya, dihapus dulu, dicuci dulu. Bagaimana caranya mencuci dosa-dosa manusia tadi yang disayangi sama Allah, karena dia disayang sama Allah tapi dia selalu berbuat dosa maksiat. Nah, sebelum dia meninggal dunia, Allah bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, itu satu, dikasih sakit di badannya. Tuh, makanya orang kalau sakit itu mudah-mudahan niatnya ya husnuzon. Oh, mudah-mudahan dosa saya lagi dihapus. Ya, kalau orang lagi sakit sabar dah. Mudah-mudahan dosanya lagi dihapus. Atau musibah. Ada orang selalu berbuat dosa, terus Allah pengen dia baik ketika meninggal dunia, itu dikasih musibah buat keluarganya kah, buat anak kah? Ya, itu bisa. Yang musibah itu dikenakan ya keluarganya, anaknya. Atau dikasih kesempitan dalam hidupnya. Tudayik bima isyati. Itu dalam rangka menghapus kesalahannya juga. Ya, jadi sempit dalam ma'isyahnya, dalam hidup dan kehidupannya. Atau iktaron fi rizkihi, dipersempit rezekinya, susah. Persempit rezekinya. Kenapa? Karena untuk menebus dosa-dosanya. Sehingga ya tidak lagi yang lebih berat dari ya seberat biji zarrah. Nah, kalau masih ternyata ada juga kesalahannya, udah dikasih musibah, udah dikasih sakit, udah disempitkan ma'isyahnya, sudah dipersulit rezekinya, tapi ternyata masih ada aja dosanya. Nah, terakhir saddadtu alaihil mauta, saya persulit waktu meninggal dunianya, hatta yalqani, sehingga akhirnya dia bertemu kepada saya kayauma waladathu ummuh, seperti hari di mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Tuh, jadi terakhir ketika meninggal dunia susah meninggalnya. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti benar-benar dia menghadap kepada saya udah kagak punya dosa, kata Allah, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tuh begitu ya. Jadi artinya kita ini harus selalu husnuzon kepada Allah. Jangan punya prasangka yang tidak baik. Ya, saya dikasih sakit mulu. Jangan begitu ngomongnya. Mudah-mudahan sakit ini syukuri. Kenapa? Jadi penebus dosa. Kalau dikasih sehat, alhamdulillah syukuri. Mumpung lagi sehat, kita banyakin ibadah. Tuh begitu. Jadi apa aja yang alokasi jadi bagus. Ya, kita nggak pernah mengeluh. Dikasih sehat, kita syukuri dengan kita gunakan waktu untuk ibadah. Dikasih sakit, kita sabar. Mudah-mudahan dosa kita selalu dibersihkan tuh, sehingga nanti akan habis. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi artinya sebagai orang Islam tuh ya dalam situasi dan kondisi apa saja yang alokasi itu yang terbaik. Ada umat Islam meninggal dunia susah banget, jangan dibilang dia nggak baik. Ya, mudah-mudahan waktu susahnya sakratul maut itu sebagai penebus dosanya. Itu begitu. Ya, kalau ada orang gampang banget meninggalnya, wah mungkin orang ini
ya nggak ada dosanya, sehingga Allah kasih keringanan. Begitu. Jadi baik semua nggak? Baik semuanya. Jadi kita harus tanamkan husnuzon, tanamkan prasangka yang baik kepada setiap orang-orang Islam. Saya kira cukup. Nanti baru kita lanjutkan qaulul ulama. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ya membaca doa, kita baca Fatihah. Ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan infak sedekahnya, yaitu untuk Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun, yaitu dari Bapak Maruli Siregar bin M Siregar. Ya mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saudara-saudara kita yang telah memberikan infak sedekahnya bulanannya, baik ya dari Bapak Ustaz Salman, ya dari ya yang lain-lainnya, ini semuanya dari jamaah ya Musholah Nurul Iman. Ya kita baca Fatihah, mudah-mudahan semuanya akan dikasih yaitu rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan rezekinya akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Segala doa dan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita ajukan khusus buat jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, ya, yang saat ini sedang sibuk-sibuknya, yaitu karena mereka sedang berada di padang Arafah, siap-siap untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Khususnya kepada yaitu saudara kita, jamaah kita, pengurus Majelis Taklim ya Nurul Iman Jumat subuh, Bapak Ustaz Ahmad Rifki bin Ki Haji Jamhuri beserta istrinya dan juga keluarganya yang ikut dalam pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan semoga mereka semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan akan mendapatkan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan akan kembali lagi bisa berkumpul bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bi sholihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.